Oke, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang namanya prosedur dan fungsi. Di sini kita akan bahas tentang namanya bikin prosedur dan fungsi menggunakan def, lalu keluarkan outputnya, lalu tentang namanya parameter formal dan aktual, lalu apa namanya ARGS dan KWARGS, serta sampel recursive function. Oke, langsung kita mulai aja. Kita akan lihat gimana caranya membuat fungsi dalam sederhana di Python menggunakan keyword def dan return. Oke, untuk membuat fungsi dan prosedur di Python Anda menggunakan keyword def. Lalu nama fungsinya apa? Misalnya kita buat fungsi untuk hitung luas atau fungsi namanya luas segitiga. Oke. Di sini kita tidak menggunakan parameter. Terus kita langsung print saja tanpa ada return sama sekali. Boleh. Oke, sudah. Setelah itu kita running saja. Manggilnya tinggal panggil fungsinya. Jangan lupa tanda dalam kurungnya. Oke, tinggal di run aja. Nah, seperti itu aja. Itu adalah fungsi yang tidak ada parameternya, tidak ada returnnya. Tuh, oke. Nah, untuk fungsi ini kita perlu parameter, ada parameter formal dan aktual. Mari kita bahas di teorinya. Untuk parameter formal, kalau di Python bisa agak berbeda dengan parameter aktualnya untuk pemanggilannya. Cuma berhubung di Python kebanyakan menggunakan keyword, maka Anda bisa sembarang masukkan parameternya. Oke, di sini kita akan menghitung luas segitiga. Kita butuh dua parameter masukkan, yaitu alas dan tingginya berapa sentimeter. Apa aja dalam sentimeter ya. Oke, kita kasih namanya misalnya alas, lalu yang kedua kasih tinggi. Oke, sudah. Untuk yang di sini saya komentar dulu aja. Oke, sudah. Terus karena kita akan menghitung luas segitiga, saya kasih return aja langsung. Return alas kali tinggi bagi 2. Nah, sudah. Oke, di situ kita bisa lihat bahwa parameter formalnya alas dan tinggi tidak ada tipe datanya, jadi ya aslinya bebas Anda masukin apa aja. Dan yang perlu Anda perhatikan, tidak ada default value-nya. Jadi kalau saya panggil seperti ini, maka otomatis tidak error seperti ini. Nah, itu Anda bisa lihat error. Anda butuh dua parameter yang harus Anda isi, alas dan tinggi. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini biasanya di Python dikasih namanya default value untuk parameternya. Misalnya untuk alasnya kasih 0, untuk tingginya saya kasih 0 juga. Jadi kalau saya panggil tanpa parameter apapun, maka si Pythonnya akan tetap jalan normal seperti ini. Nah, itu normal, nggak ada sama sekali errornya. Nah, kita bisa keluarkan luas sama dengan luas segitiga. Saya print aja. Kalau kita run ya hasilnya 0. Itu aja. Oke, itu. Terus kalau saya isi satu saja, misalnya saya isi alasnya, saya isi 2. Nanti hasilnya juga 0. Nah, seperti itu. Nah, Anda ingin tahu mana yang alas, mana yang tinggi, kita print aja. Misalnya alas, langsung aja. Nah, itu
alas, tinggi. Nah, kita lihat. Kita bisa lihat alasnya keisi 2. Nah, itu. Tingginya ya tetap 0. Oke, itu. Itu namanya parameter kalau di Python seperti itu. Kalau saya isi dua-duanya misalnya 2,6.5 misalnya, maka Anda bisa lihat alasnya 2, tingginya 6,5, hasilnya ya 6,5 luasnya. Lalu bagaimana kalau saya ingin isi tingginya saja? Di Python Anda menggunakan keyword sebagai parameternya. Di situ parameternya tinggi. Maka saya kasih keywordnya tinggi, maka dia akan diisikan di parameter tinggi itu. Alasnya 0. Seperti ini. Oh, enggak ada keyword. Oh, lihat salah keywordnya. Nah, sekarang benar. Nah, itu bisa lihat alasnya 0, tingginya 6,5. Ya, ini sebagai parameter di Python antara formal dan aktualnya terserah Anda. Mana yang Anda isi dulu, mana yang Anda kosongkan, ya suka-suka Anda. Itu ya. Tidak seperti Java atau C atau C++ yang sangat ketat untuk namanya parameternya. Kalau di Python ya bebas, asalkan Anda memberikan default value-nya. Tuh. Oke. Oke, itu untuk define dan return. Untuk returnnya sendiri bisa sifatnya sederhana seperti ini, atau yang agak, ya boleh katakan agak kompleks. Anda menggunakan misalnya mengeluarkan list, mengeluarkan tabel atau apapun untuk sebagai outputnya. Umumnya kalau di Python itu outputnya dia kompleks, tidak hanya satu value seperti ini. Misalnya saya ingin mengeluarkan alas dan tingginya, makanya nanti kalau saya alas, saya menggunakan tabel sini tinggi, lalu luasnya berapa. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya sebuah tabel seperti ini. Nah, itu Anda bisa lihat tabel. Ini luasnya 0, ya alasnya 0, tinggi ya alasnya 0, tingginya 6,5, lalu nilai luasnya 0,0. Nah, itu bisa juga Anda mengeluarkan misal dalam bentuk dictionary. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa dictionary, list, dan tabel di pokok bahasan selanjutnya. Misalnya saya akan keluarkan di sebuah dictionary biar agak ya bermakna dikit. Pertama saya kasih alas dimasukkan dari alas, lalu tinggi diisi dari tinggi, lalu luas diisi dari alas kalikan tinggi dibagi dengan 2. Oke, di sini saya komentar dulu aja. Sudah. Nah, sekarang untuk outputnya menjadi sebuah dictionary. Dictionary dia lebih bermakna, itu aja gampang dimengerti daripada Anda menebak-nebak kalau outputnya tabel seperti ini. Nah, seperti itu bisa lihat hasilnya ada dictionary, alasnya 0, tingginya 6,5, luasnya 0. Oke. Kalau saya ganti di sini parameternya untuk alas saya panggil terakhir boleh karena dia sudah Anda sebutkan untuk namanya yaitu dictionary-nya. Alasnya misal 3 titik, itu misalnya boleh. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi untuk mengisikan parameter aktualnya Anda bebas urutannya asalkan keywordnya benar. Nah, itu untuk parameter formal dan aktual.
Untuk returnnya bisa ada, bisa enggak, terserah Anda. Untuk returnnya bisa simple seperti ini, misalnya return langsung satu variabel, atau multiple variabel dalam bentuk tuple, list, object, ataupun dictionary seperti ini. Untuk yang dictionary dia lebih gampang dipahami karena dia ada, tentu saja ada key-nya, lalu ada value-nya. Nah itu. Oke. Terus kita masuk ke args dan kwargs. Args dan kwargs ini dia ya parameter khusus kalau di Python. Jadi arguments atau args dan kwargs itu parameter spesial kalau di Python. Args itu inputnya adalah sebuah tuple, lalu kwargs adalah inputnya adalah sebuah dictionary. Oke, misalnya kita akan buat sebuah fungsi lagi. Saya bikin fungsi ini untuk menguji seperti apa untuk parameter si args dan kwargs. Saya kasih nama fungsinya param spesial. Oke, untuk parameternya saya kasih parameter yang pertama namanya A, lalu B, lalu ketiga saya kasih parameter C. Di situ saya kasih nilai value-nya value. Lalu saya punya parameter keempat yaitu D, kasih sebuah angka misalnya 567. Lalu yang selanjutnya saya kasih parameter namanya args. Oke. Terus yang kedua si parameter namanya kwargs. Nah seperti itu. Oke. Saya akan keluarkan aja, saya print saja untuk parameternya. Print A, B, C, D. Nah itu aja dulu. Nah untuk args dan kwargs nya saya biarkan kosong aja. Untuk yang fungsi ini saya komentar dulu aja. Oke, sekarang saya panggil untuk fungsi param spesial itu. Oke, saya panggil tanpa parameter dulu. Di situ Anda bisa lihat A dan B itu parameternya nggak ada isinya, nggak ada defaultnya. Jadi kalau Anda skip ya dia akan error seperti ini. Error. Oke. Berarti harus kita isi. Boleh menggunakan keywordnya A, B, ataupun Anda isi sesuai urutannya. Misalnya untuk A saya kasih hi, lalu untuk yang B saya kasih sebuah angka. Itu misalnya. Nah, kita panggil, kita hanya memberikan dua parameter yang harus Anda isi yaitu A dan B, berhubung di parameter formalnya itu nggak ada isinya. Oke, sudah masuk. Nah, kalian lihat di sini CD nggak usah saya isi karena udah ada defaultnya. ARGS dan KWARGS juga nggak masalah kalau saya isi karena itu sifatnya opsional. Jadi ini parameter formal yang harus Anda isi alias mandatory harus ada. Yang seperti ini namanya parameter opsional. Karena dia ada default value-nya, maka tidak mengapa kalau Anda skip untuk Anda isi. Yang ARGS dan KWARGS ini lebih opsional lagi. Ini boleh nggak ada sama sekali. Nah itu. Nanti si Python Anda yang akan mau proses tersebut. Nah, saya print aja si ARGS-nya apakah ada atau enggak ya. Nah itu. Juga KWARGS-nya. Nah itu. Sekarang kita akan lihat ada enggak si parameter ini. Nah kalau Anda lihat bentuknya itu ARGS itu bentuknya sebuah tuple. Lalu untuk KWARGS sebuah dictionary. Nah ini itu.
Ini kegunaannya si RGS dan KWRGS. Apakah namanya harus ini? Enggak. Apakah namanya harus ini? Enggak. Tapi untuk penulisannya harus menggunakan tanda bintang tunggal untuk tabel argumen, dan untuk keyword argumen, dictionary argumen menggunakan double bintang seperti itu. Nah, untuk urutan parameternya yaitu parameter mandatory, parameter opsional, parameter tabel atau argumen, dan yang terakhir parameter keyword argumen atau yang bentuknya dictionary. Oke. CD saya biarkan, sekarang saya isi dengan si parameter arguments-nya. Di situ keywordnya arguments, ARGS. Saya isi misalnya RGS-nya, saya isi misalnya 7,8, lalu saya kasih parameter lainnya sebuah list atau saja range misalnya, boleh nggak masalah itu. Nah, kita save, kita jalankan, error atau enggak kita lihat ya. Positional argument follows keyword argument. Oh, jangan lupa kasih tanda kurung untuk menandakan bahwa itu sebuah tabel. Kita lihat. Nah, dah. Oke, sekarang kita punya ini jadi keyword argumen. Oh, kenapa ada keyword argumen? Nah, ini karena saya kasih di situ sebuah nama, yaitu namanya ARGS. Jadi kalau saya kasih nama seperti ini, maka dia akan dianggap sebagai keyword argumen. Kenapa? Ini keywordnya ARGS. Jadi nanti dia akan masuk sebagai keyword argumen. Kalau saya hilangkan keywordnya seperti ini, saya cut, saya save, saran lagi, maka si parameter itu akan menjadi sebuah argumen saja. Seperti itu. Oke, tetapi kita lihat ini dia menjadi